Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema atau judul pembahasan tentang konsekuensi dosa dan kejahatan yang saya ambil dari kajian Ustadz Dr. Firanda Andirja M. Yang pertama, untuk di sini ada dampak pada hati, musibah karena dosa, dampak maksiat terhadap rezeki, penyakit akhir zaman, bahaya meremehkan dosa dan kejahatan dan kutukan, kebiasaan buruk menghambat pengetahuan. Bahaya dosa dan maksiat. Dosa dianggap ringan oleh manusia karena akibatnya tidak selalu langsung terlihat. Padahal setiap dosa pasti berpengaruh terutama pada hati yang bisa menjadi keras, menjadi malas beribadah dan kehilangan ketenangan hidup. Dampaknya tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Dampak di dunia dan akhirat. Dosa membawa kehancuran bukan hanya di dunia seperti musibah dan hilangnya keberkahan, tetapi juga di akhirat sebagai azab yang berat jika tidak segera bertaubat. Contohnya pelajaran dari umat-umat terdahulu diambil dari kisahnya seperti kisah di kaum Nabi Nuh dan Nabi Tsamud. Itu menjadi pengingat kita bahwa kehancuran mereka berasal dari dosa dan kesombongan yang tidak dilakukan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dampak maksiat kepada hati. Kerusakan hati di sini saya memberi contoh 5. Contoh yang pertama, hati sulit khusyuk. Dosa dan maksiat menjadikan hati kehilangan kemampuannya untuk merasakan khusyuk dalam beribadah. Dampak ini membuat seorang kehilangan keintiman dengan Allah dalam setiap doa dan ibadahnya. Kemudian yang kedua, senang bermaksiat. Hati yang rusak oleh maksiat cenderung menganggap dosa sebagai kebiasaan yang wajar, bukan merasa nyaman melakukannya. Bahkan merasa nyaman melakukannya, tidak sama sekali merasa dosa setelah melakukannya. Yang ketiga, kehilangan ketentraman. Maksiat menyebabkan hati gelisah dan tidak mampu menemukan ketenangan. Meskipun secara lahiriah seorang terlihat baik-baik saja. Kemudian yang keempat, malas beribadah. Hati yang keras membuat seorang enggan mendekatkan diri kepada Allah, menciptakan rasa malas dalam menjalankan kewajiban agama. Kemudian yang kelima, kerusakan spiritual. Selain kehilangan ketenangan, hati yang rusak oleh maksiat juga kehilangan kepekaan terhadap kebaikan, menjauh dari hidayah dan memperlemah iman kita. Kejahatan itu seperti racun. Maksiat merusak hati seperti racun merusak tubuh. Racun menghancurkan fungsi tubuh secara perlahan, sedangkan maksiat menghancurkan kelembutan dan kebersihan hati, menyebabkannya menjadi keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan rasa tidak tenang. Orang yang berbuat maksiat sering merasa gelisah dan kehilangan kedamaian, meskipun dalam hidup luarnya terlihat sukses dan bahagia. Maksiat dapat mengurangi semangat ibadah. Dosa maksiat menjadikan seorang malas melakukan ibadah dan sulit mendapatkan khusyuk saat beribadah, akibat efek negatif pada kebersihan hatinya. Kejahatan itu seperti racun, meningkatkan kecenderungan berbuat dosa, seperti racun yang mengakibatkan kerusakan berkelanjutan. Maksiat menumbuhkan kecenderungan untuk terus-menerus melakukan dosa tanpa adanya niat untuk bertaubat. Kemudian menghalangi keberkahan hidup juga. Maksiat dapat menjadi penghalang bagi turunnya keberkahan dalam aspek kehidupan seperti rezeki dan ketenangan hati, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian musibah karena dosa.
Contoh-contoh orang sebelumnya, kaum Nabi Nuh, mereka dibinasakan dengan banjir besar akibat terus-menerus kafir dan menolak dakwah Nabi Nuh. Pelajaran ini menegaskan bahwa maksiat yang dilakukan tanpa disertai taubat akan mendatangkan azab yang besar. Kemudian yang kedua, dari kisah kaum Tsamud, mereka dihancurkan dengan suara keras yang memusnahkan tubuh mereka karena mendustakan Nabi Soleh. Pelajaran yang penting yang bisa diambil adalah bahwa mendustakan kebenaran dapat membawa kehancuran yang tidak terkalahkan, yang terelakkan. Kemudian yang ketiga, hilangnya keberkahan. Kisah kaum terdahulu menunjukkan bahwa dosa tidak hanya bisa membawa azab fisik, tetapi juga menyebabkan kelemahan umat dan segala keberkahan hidup menghilang. Quran Asy-Syura ayat 30. Makna ayat ini, Allah mengingatkan bahwa musibah yang menimpa manusia adalah akibat langsung dari perbuatan dosa mereka sendiri. Meskipun banyak diampuni oleh Allah, ayat ini menjadi peringatan untuk introspeksi diri. Kemudian pengaruh dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa dosa seringkali terlihat kecil tetapi membawa dampak besar seperti gelisah, sulit rezeki, atau hilangnya ketenangan dalam hidup. Kemudian rahmat Allah. Meski manusia banyak melakukan maksiat, ayat ini menunjukkan sifat pengampun Allah yang memaafkan banyak kesalahan agar manusia tetap memiliki kesempatan untuk bertaubat. Dan yang keempat, dampak maksiat terhadap rezeki. Yang pertama, rezeki. Rezeki bukan hanya soal uang atau kemewahan materi, tetapi mencakup berbagai keberkahan seperti anak yang soleh, pasangan yang baik, kesehatan yang prima, dan ketenangan hidup. Semua ini dapat terganggu akibat perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, kehidupan yang semestinya penuh berkah menjadi gersang ketika dosa dan maksiat terus-menerus dilakukan. Bahkan segala kemudahan yang dimiliki seorang bisa kehilangan manfaat dan keberkahannya. Kemudian yang ketiga, hati yang jauh dari ketaatan kepada Allah akan menghilang rasa syukur, sehingga mempengaruhi cara pandang seorang terhadap rezeki yang telah diberikan. Hadis tentang rezeki dan dosa. Meskipun hadis yang menyatakan bahwa dosa dapat menghalangi rezeki memiliki sanad yang lemah. Para ulama sepakat bahwa maknanya benar, yakni dosa membuat seorang muslim terasa berat dan penuh dengan hambatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah pintu utama menuju keberkahan. Sebaliknya, maksiat menutup pintu tersebut, menghalangi seorang dari limpahan rahmat dan rezeki. Dalam Islam, rezeki meliputi berbagai aspek seperti ilmu yang bermanfaat, semangat beribadah, dan hubungan yang harmonis. Semua ini bisa terancam hilang akibat dosa yang terus dibiarkan. Kemudian penyakit akhir zaman. Arti al-wahm. Yang pertama, hidup hanya terfokus pada duniawi. Orang yang terkena penyakit al-wahm biasanya terlalu sibuk mengejar kekayaan, status sosial, dan kesenangan pribadi sehingga melupakan pentingnya akhirat. Kemudian yang kedua, menjauhi spiritual. Al-wahm membuat seseorang lebih memperhatikan hal-hal lahiriah seperti kendaraan mewah, hiburan, dan penampilan, sementara nilai-nilai agama dan spiritual dikesampingkan. Kemudian yang ketiga, lalai dalam perkara keimanan. Sikap lalai terhadap akhirat bukan hanya mengurangi kualitas ibadah, tetapi juga menjauhkan hati dari Allah Subhanahu wa taala, membuat hidup kehilangan arah dan tujuan. Kemudian yang keempat, ketidakmampuan membedakan prioritas. Penyakit ini membuat seorang terlalu takut kehilangan dunia sehingga gagal memahami bahwa kehidupan dunia hanya sementara dibandingkan kehidupan akhirat. Kemudian yang kelima, bahwa bahaya besar terhadap umat Islam. Ketakutan akan mati dan kecintaan berlebihan terhadap dunia adalah penyebab utama kelemahan umat Islam, yang dalam jumlah besar sekalipun menjadi tidak efektif menghadapi tantangan global. Yang keenam, bahaya meremehkan dosa. Generasi setelah sahabat Nabi SAW seringkali menganggap dosa-dosa kecil sebagai hal yang sepele. Padahal di zaman Nabi SAW dosa kecil tersebut dianggap sebagai suatu yang
membinasakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan setiap tindakan kita agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Efek meremehkan dosa. Meremehkan dosa meskipun kecil dapat menumpuk hingga menjadi besar. Pengaruhnya terhadap hati terasa nyata, seperti melemahkan keimanan, menjauhkan dari ibadah, dan menghalangi seorang dari keberkahan hidup. Dosa kecil yang terus dilakukan tanpa sadar dapat membawa dampak buruk yang serius. Bahaya meremehkan dosa. Peringatan Al-Quran dan Hadis. Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa dosa tidak pernah dianggap remeh dalam Islam. Allah berfirman dalam surat dalam Al-Quran tentang akibat dosa manusia itu sendiri. Asy-Syura ayat 30. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa dosa kecil yang diabaikan akan menjadi besar jika dibiarkan terus-menerus tanpa taubat. Bahaya meremehkan dosa. Contoh kejadian umat terdahulu. Kita dapat mengambil pelajaran dari umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Tsamud. Kesombongan mereka terhadap dosa-dosa kecil dan pengabaian terhadap peringatan membawa kehancuran yang nyata. Hal ini menegaskan bahwa setiap dosa harus disikapi dengan serius. Kesimpulan dan nasihatnya, setiap manusia hendaknya berhati-hati terhadap dosa, tidak memandangnya sebagai hal kecil, tidak segera bertaubat jika terlanjur melakukannya. Seperti kata pepatah, jangan meremehkan bara kecil, karena ia bisa membakar padang rumput yang luas. Kemudian yang ketujuh, kejahatan dan kutukan. Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Bani Israel dan dalam Al-Maidah ayat 78 dan 79 disebutkan bahwa Bani Israel dilaknat karena mereka tidak saling menasihati dalam kebaikan, meskipun menyaksikan berbagai pelanggaran hukum Allah. Perilaku ini membuat kemungkaran menyebar luas di tengah masyarakat mereka. Diam terhadap kemaksiatan. Ayat ini menyoroti bahwa diam terhadap kemaksiatan ketika umat-umat tidak peduli terhadap kesalahan di lingkungannya, maka masyarakat tersebut kehilangan standar moral dan terkena adab Allah SWT. Quran Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Bani Israel menjadi contoh bahwa dosa-dosa kolektif terjadi bukan hanya karena yang berbuat maksiat, tetapi juga akibat mereka yang membiarkan dosa itu menjadi tanpa usaha untuk memperbaikinya. Ini menjadi pengikat bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari iman. Pelajaran bagi umat. Allah menunjukkan di surat Al-Maidah 78-79 bahwa keberanian menasihati kebenaran adalah wujud cinta dan kepedulian. Sebaliknya, mengabaikan nasihat membawa kehancuran spiritual dan sosial. Yang ke-8, kebiasaan buruk menghambat pengetahuan. Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 282. Pentingnya ketakwaan sebagai dasar ilmu. Dalam Quran surat Al-Baqarah 282, Allah menekankan bahwa takwa adalah kunci bagi seorang untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ketakwaan membantu menjaga hati tetap bersih sehingga ilmu dapat diterima dengan baik. Kemudian kedua, ilmu sebagai cahaya. Ilmu bukan hanya hasil dari banyak membaca atau menghafal. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa ilmu adalah cahaya yang ditanam ke dalam hati mereka yang bertakwa. Tanpa ketakwaan, ilmu tidak akan membawa keberkahan. Kemudian hubungan takwa dan pemahaman. Firman Allah menggarisbawahi bahwa ketakwaan adalah syarat utama bagi seorang yang diberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya spiritual dalam pencapaian ilmu. Ketiadaan iman bisa membuat ilmu menjadi hampa, bahkan berpotensi membawa mudarat. Ya, mungkin sekian yang saya presentasikan tentang dosa dan bahaya dosa dan maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.